Hai leaders, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Berjumpa lagi di dalam konten Jadi Pemimpin yang kali ini akan membahas pembelajaran tentang kepemimpinan yang melayani dari film Shazam, The Fury of God yang saat ini sudah tayang di bioskop. Bagi rekan-rekan yang belum nonton filmnya dan khawatir spoiler, boleh skip video ini dan nanti nonton lagi ketika sudah selesai nonton filmnya. Tapi bagi rekan-rekan yang penasaran banget dan ingin belajar dari film ini, yuk kita simak video kali ini. Secara umum, video ini akan berisi 3 poin utama dari film ini dan pembelajarannya, yaitu yang pertama adalah tantangan seorang pemimpin, yang kedua perlunya menjadi servant leader, dan yang ketiga adalah kesimpulan tentang kepemimpinan yang bisa kita tarik dari film ini. Gimana? Sudah tidak sabar kan? Untuk itu, yuk kita simak langsung video kali ini. Film Shazam, The Fury of God menceritakan tentang seorang anak bernama Billy Batson yang dapat berubah menjadi pahlawan super dewasa yang tangguh dengan memanggil nama Shazam. Film ini adalah sebuah film superhero Amerika Serikat yang diproduksi oleh Warner Bros. Pictures dan merupakan sequel dari film Shazam di tahun 2019 yang masih disutradarai oleh David Sandberg dan dibintangi oleh Zachary Levi. Film ini mengikuti petualangan selanjutnya Billy Batson setelah di film pertamanya ia membagi kekuatan Shazam ke saudaranya yang lain. Kali ini Billy dan saudara angkatnya harus menghadapi The Daughter of Atlas, yaitu 3 dewa kuno yang pendendam. Trio dewa kuno ini tiba di bumi dengan satu tujuan, yaitu mencari sihir yang dicuri dari mereka sejak lama. Maka dari itu Billy dan yang lainnya harus menghadapi mereka semua karena nasib dunia ada pada mereka. Go fight for the world. Tantangan seorang pemimpin. Menariknya adalah di film ini Billy Batson menghadapi permasalahan di dalam dirinya. Hal ini karena ia merasa kesulitan untuk mengelola tim Shazam yang harusnya bahu-membahu menghadapi kejahatan yang ada di depan mereka. Yang efeknya tentunya adalah secara tim akhirnya mereka tidak bertindak layaknya superhero ideal yang ada dan justru banyak kerusakan yang terjadi karena mereka, sehingga mereka berenam justru kerap dianggap sebagai perusak dan pengganggu keamanan kota. Mereka bahkan disebut sebagai pecundang Philadelphia dari berbagai pemberitaan yang ada. Bahkan Billy tidak mendapatkan respect dari saudaranya yang lain dan ia dianggap tidak memahami apa yang dirasakan oleh timnya dan seringkali memaksakan kehendaknya sendiri sehingga terlihat terlalu egois. Bahkan di tengah diskusi strategi untuk menumpas penjahat, mereka justru terlihat tidak akur dan meninggalkan Billy sendirian. Situasi sulit yang dihadapi Billy Batson di film Shazam ini memberikan gambaran kepada diri kita bahwa menjadi pemimpin bukanlah sesuatu yang mudah. Memiliki skill atau keahlian yang mumpuni dalam diri kita pun tidak akan bisa menjamin kita bisa sukses ketika memimpin sebuah tim. Hal ini karena ketika kita menjadi seorang pemimpin, keberhasilan yang kita raih bukanlah ketika kita bisa mencapai semuanya sendiri. Melainkan pemimpin akan dianggap sukses ketika ia bisa merangkul timnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Maka untuk memimpin sebuah tim, kita perlu memiliki kemauan dan kemampuan untuk memahami tim kita serta memberikan support yang dia butuhkan. Poin kedua, perlunya menjadi servant leader. Konsep kepemimpinan yang bisa menjadi solusi untuk situasi di atas sering disebut sebagai servant leadership. Servant leadership adalah suatu gaya kepemimpinan yang mengutamakan pelayanan kepada orang lain sebagai fokus utama dari kepemimpinan itu sendiri. Istilah servant leadership pertama kali diperkenalkan oleh Robert Greenleaf pada tahun 1970 melalui esainya yang berjudul The Servant as Leader. Greenleaf adalah seorang konsultan manajemen yang bekerja di AT&T selama 38 tahun dan kemudian mendirikan Greenleaf Center for Servant Leadership. Dalam esainya, Greenleaf menyatakan bahwa seorang pemimpin seharusnya lebih memperhatikan pelayanan kepada para bawahannya daripada mengejar kepentingan pribadi atau organisasi. Ia mengatakan bahwa pemimpin, pelayan, atau servant leader harus memiliki sifat-sifat seperti empati, integritas, kejujuran, kesabaran, dan kemampuan untuk membantu bawahannya untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Pemimpin dengan gaya ini memandang dirinya sebagai pelayan bagi para bawahannya, bukan sebagai penguasa atau orang yang memiliki kekuasaan. Tujuannya adalah untuk membantu bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi dan pengembangan diri mereka secara pribadi.
Dalam servant leadership, pemimpin berfokus pada kebutuhan dan kepentingan bawahannya serta memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin juga berusaha untuk memperhatikan dan mendukung kebutuhan personal para bawahannya sehingga mendorong pengembangan pribadi mereka. Servant leadership juga menekankan pada keterbukaan, transparansi, dan kerjasama dalam pengambilan keputusan. Pemimpin memberikan kesempatan pada para bawahannya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga mendorong keterlibatan dan rasa memiliki pada para bawahannya. Kesimpulan tentang kepemimpinan. Kesimpulannya, ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari film Shazam The Fury of God ini terkait dengan kepemimpinan. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah pemimpin tidak selalu tentang kekuatan fisik atau keahlian khusus. Dalam film ini, Billy Batson, seorang anak remaja yang sebenarnya masih mencari jati dirinya, menjadi pemimpin grup superhero yang bertanggung jawab atas keamanan kota. Walaupun ia memiliki kemampuan super untuk melakukan banyak hal, dia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi juga membutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk menghadapi tantangan serta harus memiliki kemauan untuk memahami tim yang dipimpin olehnya, sehingga timnya bisa bergerak dengan selaras dalam menjalankan tugas superhero setiap harinya. Yang kedua, kepemimpinan memerlukan sikap rendah hati dan kemampuan untuk belajar dari kesalahan. Billy pada akhirnya belajar dari kesalahan yang dia lakukan di awal, yaitu memaksakan kehendaknya tanpa kemauan untuk memahami permasalahan personal masing-masing timnya. Dan disinilah sisi negatif yang membuat timnya menjadi sering berkonflik dan kacau. Namun dengan kerendahan hati Billy, ia akhirnya memahami dan belajar serta meminta maaf atas segala kesalahannya. Ia pun menyadari pentingnya untuk memberikan support untuk rekannya dan belajar untuk mementingkan orang lain dan keluarga ketimbang dirinya sendiri. Seperti yang ada di dalam konsep kepemimpinan yang melayani atau servant leadership. Ini terlihat dari salah satu kejadian dalam film di mana Billy lebih memilih menyelamatkan saudaranya ketimbang mengambil satu benda yang penting. Yang ketiga adalah pentingnya kerjasama tim. Ketika Billy dan rekan-rekannya menjadi pahlawan super, mereka bekerja sama untuk mengalahkan musuh mereka. Mereka belajar bekerja sama, memanfaatkan keahlian masing-masing, dan menghargai kontribusi setiap anggota tim. Terkait hal ini, ada kalimat yang menyampaikan bahwa tidak ada Superman, namun yang ada hanyalah super team. Ini adalah kalimat yang benar adanya seperti yang bisa kita lihat dari film ini, di mana walaupun pada akhirnya Billy yang berkorban untuk menghadapi musuh utamanya, namun untuk memastikan secara keseluruhan kota terselamatkan, ia butuh bantuan timnya yang lain dalam menetralisir ancaman terhadap kota secara keseluruhan.